Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Entok Medan Channel. Halo, apa kabar sahabat peternak entok seluruh Indonesia? Apa kabar semuanya? Agar channel ini semakin maju dan berkembang, jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini. Oke teman-teman sekalian, kali ini channel Entok Medan akan membawakan judul tentang budidaya entok full intensif agar bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan beternak entok dengan cara semi intensif kawan-kawan sekalian. Nah, full intensif bagaimana? Simak video ini tanpa di-skip agar teman-teman sekalian paham apa yang akan saya sampaikan di video ini. Nah, beternak sistem full intensif ialah entok kita memang benar-benar terjaga dari dunia luar teman-teman sekalian. Nah, dengan adanya pembatas tembok di area kandang kita, jadi entok kita ini berada di tempat ataupun di tanah kita sendiri, tidak ada sampai berkeliaran ke halaman tetangga-tetangga kita teman-teman sekalian. Jadi memang benar-benar entok ini dijaga dalam satu tempat yang benar-benar steril. Nah, steril di sini dimaksudkan steril dari pemangsa teman-teman sekalian, pemangsa mau itu dari hewan seperti ular, musang, dan lain-lain, ataupun yang paling parahnya itu ada pencuri teman-teman sekalian. Nah, kalau musang ataupun hewan-hewan liar ini biasanya yang hilang itu hanya 1-2 ekor, yang mana sisa-sisa makanan ataupun bangkainya itu masih nampak. Tapi kalau udah manusia yang nyuri teman-teman sekalian, nah di sini berbahaya sekali teman-teman sekalian, bisa satu kandang ataupun separuh populasi diangkat semuanya dalam satu malam. Nah, jadi kita benar-benar membuat kandang kita ini steril dari pemangsa teman-teman sekalian, jadi aman dan tidak ada pengganggu sama sekali. Dan juga entok kita ini lebih nyaman karena tidak tercemar dari dunia luar, mau itu dari hewan-hewan lainnya seperti ayam ataupun angsa, pokoknya unggas-unggas lainnya itu tidak mengganggu kestabilitasan kandang entok kita. Jadi memang isinya kandang kita ini memang entok full, tidak ada hewan-hewan lain selain entok. Jadi entok ini lebih nyaman, lebih rileks teman-teman sekalian. Nah, kenapa harus seperti itu? Karena memang beternak entok ini menurut saya entoknya harus benar-benar nyaman di area kandang. Banyak sekali kasus entok itu terbang dari area kandang. Nah, biasanya entok itu terbang dari area kandang karena memang kandangnya itu satu tidak nyaman teman-teman sekalian, dan juga terjadinya perkelahian antara basor, itu biasanya bisa mengakibatkan terbang. Nah, kalau di tempat saya ini sudah stabil lah, entok ini jarang terbang, memang dari kecilnya memang jarang sekali terbang, karena pun memang temboknya itu sudah terlalu tinggi. Kalaupun dia terbang keluar ataupun terbang ke atas, dia akan mengerti tempat kembali lagi teman-teman sekalian. Tapi itu pun jarang terbang dari area kandang. Nah, beternak entok sistem intensif ini juga kita benar-benar harus menekankan entok ini untuk di sistem apa yang akan kita terapkan nantinya, mau itu di sistem pembibitan atau di sistem pembesaran. Nah, jika sistem pembibitan, kita harus benar-benar merawat antara indukan dan juga basor kita, dan juga yang paling utama dalam breeding kita harus memperhatikan populasinya teman-teman sekalian, perbandingan antara populasi indukan dan juga perbandingan antara populasi pejantan. Contohnya, kita memiliki 50 ekor indukan. Nah, di situ diwajibkan kita memiliki 10 ekor pejantan ataupun 8 ekor pejantan teman-teman sekalian. Tujuannya agar memaksimalkan proses perkawinan. Jadi, pada saat indukan itu tadi bertelur, maka hasil ataupun isi dari telur itu ada. Jadi, telurnya dibuahi oleh pejantan. Jadi fertil ya teman-teman sekalian. Fertil itu berarti ada isinya. Sudah kita cek kawan-kawan sekalian, dalam jangka waktu 1 minggu saja sudah bisa dicek telur entok itu ada isinya atau tidak, dibuahi pejantan atau tidak, fertilnya atau tidak, dengan cara di center teman-teman sekalian. Bisa cek cara mengecek telur itu fertil atau tidak di YouTube, di channel mana saja itu sama teman-teman sekalian, di center itu telurnya nanti kelihatan ada embrio yang bergerak-gerak ataupun sudah ada mulai jaringan-jaringan seperti urat-urat dia bergerak-gerak teman-teman sekalian. Nah,
Full intensif juga kita dalam pemberian pakan memang benar-benar memiliki jadwal pakan dan juga jam tertentu untuk pemberian pakan. Tujuannya agar entok ini tidak sampai kelaparan dengan pola makan jam yang tidak teratur, yang biasanya para peternak itu tidak memiliki jadwal pakan, teman-teman sekalian. Nah, jadi menurut saran saya itu jadwal pakan sangat penting. Tujuannya ada saat kita pemberian pakan, jika jadwalnya itu berubah-ubah setiap waktu pada anakan entok di usia 1 bulan sampai dengan 3 bulan biasanya suka makan bulu temannya, teman-teman sekalian. Nah, itu bukan penyakit, teman-teman sekalian. Kan ada tuh anakan entok usia 2 bulan sampai 3 bulan sampai bahkan 4 bulan itu suka makannya bulu, bahkan sampai bulunya rontok kan semua habis, sampai berdarah-darah kadang-kadang bulu sayapnya dan tidak besar-besar. Itu bisa menjadi faktor utama entok itu lambat besarnya, teman-teman sekalian. Jadi memang pola makan itu harus kita jaga. Nah, biasanya entok itu makan bulu itu karena memang satu, kurang protein, kurang makanan, dan juga pakan yang diberikan itu terlambat. Karena dia sudah terlalu lapar, maka bulu-bulu muda yang ada di tubuh entok-entok lainnya itu dimakani, teman-teman sekalian. Nah, biasanya jika sudah ada satu dua ekor yang suka makan bulu, maka selebihnya itu malah makin suka makan bulu-bulu muda, karena memang menurut pendapat saya mungkin ya, itu bulu muda itu manis, darah-darah mudanya itu, kawan-kawan. Makanya seringkali anakan entok ini saling menyerang memakani bulu-bulu muda, apalagi dalam proses pertumbuhan bulu dan tulang. Ini bisa menyebabkan entok kita lambat besar dan lambat panen, teman-teman. Jadi memang pola makan itu memang harus tetap terjaga di kandang kita, dan juga jadwal makannya. Nah, kalau di tempat saya itu jadwal makannya itu jam 9 pagi ataupun jam 8 pagi, sekarang tergantung kawan-kawan mau pilih yang mana, jam 9 atau jam 8, dan juga sore itu di jam 6 ataupun di jam 5. Tujuannya agar entok itu pada saat malam masih ready pakannya. Kalau saya berikan di jam 6 sampai malam itu masih ready pakannya. Nah, pakan juga memang harus kita atur sedemikian rupa menu-menunya. Jadi menunya itu kalau di tempat saya itu pingsan lele dan juga dedak padi. Bisa juga kalau ada bekicot ya kawan-kawan sekalian, campur bekicot ataupun kemas, digeprek dulu lalu direbus. Nah, setelah itu kita mix, kita campurkan dengan dedak padi yang ada di kandang, kawan-kawan sekalian. Dengan pola makan yang teratur, maka entok kita juga bisa mencapai bobot badan yang cepat besar. Nah, seperti yang di video ini nih sistem pembesaran. Ada beberapa ekor yang saya besarkan lebih kurang 80 ekor, teman-teman sekalian. Nah, dibesarkan, pola makannya terjaga, nutrisi yang dimakan entoknya pun bagus, maka protein ataupun vitamin yang kita berikan di pakan itu gampang diserap oleh anakan entok, dan juga dapat membentuk tulang dan daging yang bagus, sehingga kita itu panen, jika kita memang ingin panen di 3 bulan, maka tercapailah target panen kita di 3 bulan, teman-teman sekalian. Ataupun target panen kita di 5 bulan, di entok itu sudah mulai dewasa. Nah, target kita terpenuhi karena memang pola makan yang kita buat itu sudah bagus dan juga sudah tertata jam makannya, teman-teman sekalian. Nah, jadi pakan adalah hal yang paling penting dan paling utama dalam beternak entok, karena pakan adalah memang pakan ini salah satu faktor penunjang utama dalam beternak apapun, teman-teman sekalian. Mau beternak ayam, mau beternak bebek, mau beternak entok, mau beternak hewan ruminasi ya seperti kambing, domba, dan sapi, semua itu yang paling utama pakan, teman-teman sekalian. Pakan, lalu kita bisa membuat kandang yang nyaman. Seperti yang ada di video ini, kandangnya memang benar-benar safety dari pemangsa dan safety dari hewan-hewan lain yang dapat mengganggu kestabilitasan kandang entok kita. Nah, jadi full intensif ya seperti ini, teman-teman sekalian. Kalaupun kita beternak entok di sistem breeding ataupun ingin menghasilkan anakan entok, nah intensif ini sangat penting juga dan sangat perlu juga menurut saya, karena memang selalu bisa dipantau sedemikian rupa. Nah, jika teman-teman sekalian memiliki kerja sampingan, nah kerja sampingan ini beternak entok saja, teman-teman sekalian, sangat mudah dan sangat praktis. Apalagi bagi teman-teman sekalian yang memang kerjanya setengah hari, atau sebagai guru, atau sebagai
pekerja lainnya lah yang seperti yang gampang ataupun sedikit longgar agar bisa memperhatikan hewan-hewan ternak kita dalam proses perkembangbiakan dan juga sistem pembesaran. Nah, proses penjualannya juga sangat mudah dalam peternak entok ini. Kita tinggal memilih target pasar kita. Mau pasar online, mau pasar offline, semuanya sudah tersedia dengan rapi di media online seperti Facebook, dan juga itu biasanya saya jual di TikTok ada juga teman-teman sekalian. Tapi lebih fokus di Facebook dan YouTube. Tapi YouTube jarang sekali saya jual karena memang entok ini lagi masa pengembangan, jadi tidak dijual dulu. Untuk anakan bisa dijual, tapi untuk indukan itu masih kekurangan kan di tempat ini. Tapi kalau teman-teman sekalian ada barang, bisa saya beli kembali. Oke, saya rasa paham dari channel Entok Medan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.